Perkembangan teknologi yang semakin modern salah satunya ditandai dengan perubahan pola jurnalistik. Berita yang awalnya disebarkan melalui media konvensional kini beralih ke media sosial. Ditambah lagi tak sedikit media yang hadir tanpa platform mandiri juga ikut menyebarkan informasi di media sosial. Fenomena ini dikenal sebagai homeless media. Hingga hari ini banyak homeless media terus bermunculan dan disebut sebagai ancaman bagi industri media di Indonesia. Melawan kekhawatiran ini, Ketua Dewan Pers Nini Rahayu menyebut jika ke depan fenomena ini akan terus berkembang, sehingga menjadi tugas Dewan Pers untuk menyiapkan regulasi perlindungan bagi homeless media. Nini Rahayu mengatakan jika berdasarkan Undang-Undang Pers, terdapat syarat untuk kemudian diakui sebagai pers, yakni harus berbadan hukum, memiliki jurnalis profesional, serta di bawah perusahaan pers. Ya, ini memang satu fenomena yang akan terus berkembang ya, homeless media ini. Dan ini PR buat Dewan Pers untuk menyiapkan regulasi perlindungan bagi mereka gitu, karena di Undang-Undang Pers itu saat ini yang disebut pers itu mensyaratkan pada dua hal. Eh, dia harus berbadan hukum. Nah ini tentu buat homeless media agak susah ya kalau untuk bisa disebut sebagai pers. Yang kedua, kalau mau disebut pers dan menghasilkan karya jurnalistik juga harus di bawah wartawannya harus profesional begitu ya, apakah itu tingkatannya muda, madya maupun utama. Yang kedua harus di bawah perusahaan pers. Nah ini tantangan ini pada regulasi kita, bagaimana dengan homeless media atau tumbuh dan berkembangnya pers-pers yang termasuk jurnalis warga yang melakukan pemantauan. Ini PR sih dari sisi regulasi. Tapi dalam praktek tulisan-tulisan yang mendapatkan bantahan atau berkonflik dengan para pihak yang berkepentingan yang merasa tulisan itu tidak sesuai atau tidak cover both side dan lain-lain, ketika pihak kepolisian meminta kehadiran ahli dari Dewan Pers, kami mendukung dari aspek itu. Jadi mendukung ikut membaca bagaimana substansinya. Mantan anggota Ombudsman Republik Indonesia ini menambahkan jika pihaknya kini telah mengkaji draft pedoman sebagai media alternatif. Meski ini perlu berbadan hukum, langkah itu menjadi awal untuk melindungi mereka yang belum terdaftar secara resmi termasuk jurnalis mahasiswa di kampus. Zulkarnain, Unhas TV.